Halo semuanya, selamat datang di podcast aku. Aku harap kalian semua sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Nah, di episode kali ini aku tuh mau ngobrol tentang rasa tertinggal, tentang rasa capek. Capeknya itu capek menjadi diri sendiri. Terus bagaimana kita itu sering diam-diam membenci hidup kita karena kita tuh terlalu sibuk banget melihat hidup orang yang lain. Kadang yang paling melelahkan itu ternyata tuh bukan hidupnya, tapi pikiran kita sendiri. Kita itu melihat bagaimana orang lain itu udah sampai banyak ke tempat, sementara kita tuh masih berjuang sendiri di titik yang sama. Dan hal itu tuh lucunya itu karena kita tuh sering maksa diri kita itu buat kuat, padahal hati kita itu diam-diam udah sangat lelah. Tapi satu hal yang mulai kita pelajari, itu tidak semua orang yang terlihat baik-baik aja itu benar-benar bahagia. Hai semuanya, kenalin aku JJ dan aku host podcast pada kali ini. Podcast aku berbentuk monolog. Jadi, aku bakal sharing opini dan sedikit pengalaman tentang pentingnya menerima diri sendiri dan berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Kadang kita tuh pasti bertanya-tanya, kenapa banyak orang yang sering merasa tertinggal? Menurut aku karena sering kita hidup di dunia yang membuat semua hal itu terlihat seperti perlombaan. Media sosial itu kadang membuat kita melihat bagaimana pencapaian orang lain, dan ada yang udah sukses, ada yang udah bahagia, ada yang udah menemukan tujuannya, sementara kita kadang bahkan bangun pagi aja rasanya berat. Dan dari situ kita mulai bertanya ke diri sendiri, kenapa ya hidup orang lain itu terlihat lebih mudah daripada hidup aku? Padahal sebenarnya setiap orang itu sedang berjuang dengan luka yang gak selalu mereka tunjukin. Ada orang yang ketawanya paling keras tapi pulangnya itu bawa pikiran yang kacau. Bahkan ada juga orang yang terlihat kuat padahal tiap malam nangis sendiri. Nah, terus kadang muncul juga pertanyaan, apakah membandingkan diri dengan orang lain itu baik? Menurut aku, terlalu sering membandingkan diri itu pelan-pelan bisa menghancurkan diri sendiri. Kenapa? Karena semakin kita melihat hidup orang lain, kita itu semakin ngerasa kalau diri kita itu kurang. Kita itu jadi lupa kalau diri kita itu sedang berusaha sejauh ini. Lupa kalau bertahan hidup sampai hari ini itu udah termasuk pencapaian. Kadang kita itu juga terlalu kejam loh sama diri sendiri. Kenapa? Karena kita marah, kita itu belum berhasil. Padahal hati dan tubuh kita itu udah berjuang mati-matian untuk tetap kuat. Terus ada yang part paling sedih itu ketika kita tuh sering banget memberikan pengertian untuk semua orang kecuali untuk diri kita sendiri. Terus terkadang muncul pertanyaan, gimana sih cara supaya lebih percaya dengan proses diri kita sendiri? Menurut aku ngerasa kalau kita tuh harus mulai belajar menerima bahwa hidup itu nggak selalu berjalan sesuai harapan. Ada fase di mana kita merasa sendirian, ada fase di mana kita kehilangan arah, dan ada juga fase di mana kita tuh capek menjelasin kalau sebenarnya kita itu juga sedang berusaha. But kita tuh harus percaya hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, karena bunga itu tidak pernah iri pada bunga yang lain yang mekar duluan. Mereka itu hanya fokus tumbuh dengan caranya sendiri. Jadi
Kalau sekarang hidup kamu itu masih berantakan, masih lambat, masih gagal, itu nggak apa-apa banget. Karena mungkin waktu atau semesta itu sedang membentuk diri kamu itu lebih kuat sebelum kamu benar-benar sampai ke tujuan kamu. So, teman-teman, dari pembahasan kita tadi, itu tuh kita tuh bisa belajar kalau hidup ini tuh bukan perlombaan. Kita juga nggak harus selalu sama atau bahkan lebih cepat dari orang lain. Yang terpenting adalah tempat kita bertumbuh dan sesuai versi terbaik diri kita masing-masing. So, untuk kalian yang akhir-akhir ini masih sering ngerasa gagal, merasa kalah, atau merasa tertinggal, I just want to tell you something. Kalau nggak cuma untuk aku, tapi untuk kita semua, tolong jangan benci diri kamu sendiri hanya karena hidup kamu itu belum seperti orang lain. Kita itu tetap berharga bahkan di saat paling berantakan. Jadi kita itu tetap berarti bahkan ketika dunia itu membuat kita tuh merasa kecil. Dan kalau hari ini kamu berhasil melewati hari yang berat, itu udah lebih dari cukup. So, terima kasih untuk kita karena masih bertahan sampai sekarang. Karena kita tahu, kita semua tahu hal itu pasti nggak mudah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.